Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha dermawan, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa memberikan kepada kita semua kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan kepada umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semua kebaikan demi kebaikan tersebut karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beruntung menjadi umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita karena berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan kemuliaan tersebut juga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat memperhatikan keadaan daripada umatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua berupa keselamatan dari api nerakanya Allah dan masuknya mereka ke dalam surga Allah, tempat yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan dan kebaikan. Demikian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarganya yang dimuliakan, kepada juga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia mengikuti langkah kaki beliau sedikit demi sedikit sampai kita semua wafat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Madza fi Sya'ban, apa yang ada atau terjadi di bulan Sya'ban. Nah, di pekan lalu mungkin ya, kita baru saja melewati pertengahan dari bulan Sya'ban, dan di malam itu, di malam ke-15 di bulan Sya'ban, biasanya sebagian mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia khususnya dan di belahan bumi lainnya itu mereka mengadakan peringatan, memperingati malam nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan kebaikan yang biasa mereka lakukan, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan pembacaan suratul Yasin ya. Dan amalan ini kadang-kadang tidak terlepas daripada permasalahan yang dipermasalahkan oleh sebagian daripada saudara-saudara kita muslim lainnya yang mempermasalahkan tentang hukum dari amalan yang biasa kita lakukan tersebut. Dan mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar dari amalan tersebut adalah hadis-hadis yang sifatnya lemah, sehingga mereka menolak untuk melakukan hal tersebut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang mengamalkan daripada amalan-amalan tersebut untuk mereka meninggalkan, untuk kita tinggalkan amalan tersebut, karena untuk mereka hal itu adalah sesuatu yang lemah sehingga tidak layak untuk diamalkan. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Madza fi Sya'ban ini dijelaskan oleh al-musannif, pengarang kitab Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Beliau menukil dari kitab Ad-Durul Mandub bahwasanya
para ulama hadis dan para ulama fikih, dan selain daripada kedua jenis ulama ini, kan ada mufassir, ada yang lain-lain begitu ya. Ini mereka menyepakati bahwa diperbolehkan mengamalkan suatu hadis dhaif di dalam dua hal, yaitu perkara anjuran dan perkara larangan di dalam agama. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan fadhail, dengan suatu keutamaan untuk seseorang mendapatkan pahala yang lebih, anjuran melakukan amalan-amalan tertentu, maka hadis dhaif atau yang sifatnya lemah itu boleh digunakan. Atau larangan-larangan tertentu yang menjaga seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya mungkin mubah atau makruh, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang sifatnya haram atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua hal ini, anjuran dan larangan, maka hadis dhaif boleh diamalkan. Tapi ada yang nggak boleh diamalkan hadis dhaif. Hadis dhaif nggak boleh menjadi dasar kalau ini kaitannya tentang halal atau haram. Nah, perkaranya amalan yang dilakukan oleh umat muslim pada saat ini tentang amalan malam bulan nisfu Sya'ban misalnya, itu nggak ada urusannya sama tentang ini halal atau haram, nggak ada. Ini urusannya tentang anjuran untuk mendapatkan, untuk meraih kemuliaan. Maka hadis dhaif itu boleh diamalkan. Tapi enggak sembarangan juga hadis dhaif itu diambil sebagai dasar dari sebuah amalan. Selain itu ditambahkan juga oleh mereka, oleh para ulama hadis maupun ulama fikih yang tadi menyepakati hal ini, ada syarat tambahannya, bahwasanya hadis dhaif itu hendaknya terkandung atau memiliki sandaran berupa dalil yang umum. Nah, ini adalah syarat tambahan untuk kita ngambil hadis dhaif sebagai dasar dari dalil dari suatu amalan. Jadi kalau tentang malam nisfu Sya'ban misalnya, dalil khususnya ada nggak yang melarang? Nggak ada. Dalil umumnya ada nggak yang memerintahkan? Nggak ada. Sebagian mempermasalahkan, mengutip perkataan dari ulama, di situ tidak ada perintah yang spesifik untuk melaksanakan amalan di dalam bulan itu, di malam itu, dengan ibadah-ibadah tertentu. Dia cuma bilang begitu, nggak ada dalil yang spesifik. Kalau dia tidak ada dalil yang spesifik, maka alhamdulillah, artinya selama amalan itu baik, boleh dong untuk dilakukan. Kan begitu. Kalau tidak ada perintah tentang amalan apa yang spesifik dilakukan, jangan kemudian amalannya ditinggalkan. Jangan kemudian amalannya ditinggalkan hanya karena tidak ada perintah yang spesifik. Kalau nggak ada perintah yang spesifik, maka pola pikirnya itu bukan ditinggalkan sama sekali. Toh anjuran untuk melakukan kebaikan di malam itu ada, tapi tidak dianjurkan secara spesifik. Sama kayak kita ulang tahun gitu. Ulang tahun, Rasulullah ditanya, kenapa puasa di hari Senin? Kata Rasulullah, karena hari itu adalah hari aku dilahirkan. Perintahnya kalau di situ spesifik atau enggak? Tidak. Amalannya, karena kenapa enggak? Saya mau jelaskan sedikit. Karena konteks dari pertanyaan itu, kenapa puasa di hari Senin? Kan tentang puasanya yang menjadi konteks. Tapi kata Rasulullah, jawabannya
hari itu adalah hari aku dilahirkan. Sehingga para ulama bilangnya begini, kalau konteksnya adalah kenapa puasa di hari Senin, tapi Rasulullah jawabnya adalah karena hari itu aku dilahirkan, maka salah satu cara untuk melakukan merayakan dalam tanda kutip kegembiraan, rasa syukur. Kalau kita mau sedekah boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau puasa boleh? Boleh. Kalau kita mau umroh boleh nggak? Boleh, asal ada duit kan gitu. Kalau nggak ada duit nggak boleh. Ya, artinya selama tidak ada perintah yang spesifik atau tidak ada larangan yang jelas, maka selama dia itu adalah sesuatu yang baik, memiliki dasar yang umum, dalil yang umum untuk melakukan amal kebaikan itu, maka boleh untuk dilakukan. Kalau kita malam nisfu Sya'ban, kita mau sholat sunnah yang banyak, boleh nggak? Di malam nisfu Sya'ban kita mau mengeluarkan sedekah yang banyak, boleh. Baca Quran yang banyak, boleh. Terus kenapa kita nggak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kita rangkaikan dengan membaca bagian daripada Al-Quran, yaitu surat Yasin. Kenapa kok harus surat Yasin? Kalau ente mau baca surat Al-Baqarah juga nggak apa-apa sebetulnya. Boleh nggak baca Al-Baqarah? Boleh. Satu munajat, satu surat Al-Baqarah. 3 kali munajat, minta panjang umur, doa rezeki yang berkah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. 1 kali niat baca Al-Baqarah 1 jam setengah. Saya gitu. 3 berarti berapa tuh? 4 jam setengah. Boleh nggak? Boleh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuman kenapa kok yang dipilih surat Yasin? Karena ada juga dalilnya bahwa Yasin adalah qalbunya Quran. Atau ada juga dasar yang lain bahwa Yasin sebagaimana orang yang membacanya, niat daripada orang yang membacanya. Boleh nggak mengkhususkan satu surat? Saya mau bacanya Yasin, nggak mau baca yang lain, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Loh, dasarnya mana? Itu dulu Imam Masjid Kuba mengkhususkan bacaan surat Al-Ikhlas. Pokoknya setiap rakaat pertama, rakaat kedua habis baca surat Al-Ikhlas. Habis baca surat pendek, baca lagi surat Al-Ikhlas. Hal ini sama sahabat yang lain diadukan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini imam nih aneh nih katanya. Setiap habis baca surat lain dibaca surat Al-Ikhlas. Kemudian dipanggil sama Rasulullah, ditanya, kenapa ente lakukan itu? Katanya, saya cinta sama surat Al-Ikhlas karena di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah, ente bersama dengan apa yang ente cintai gitu. Boleh nggak dia mengkhususkan surat Al-Ikhlas? Boleh, boleh. Kenapa nggak boleh? Rasulullah aja membolehkan. Surat Al-Ikhlas ini pendek. Cuman berapa ayat itu? 4 ayat. Nah, kita mau pakai baca Yasin boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena ada contohnya, ya. Dan tadi syarat tambahannya adalah hadis dhaif itu hendaknya memiliki sandaran berupa dalil yang umum. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi dalil-dalil umumnya itu banyak. Perintah sedekah ada, perintah baca doa ada, perintah baca Al-Quran ada, mengkhususkan surat Yasin bukan surat yang lain misalnya, boleh aja nggak? Boleh aja, karena punya dasar-dasar yang umum tadi. Maka dikatakan juga bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain-lainnya dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa idza rawaina fil halal wal haram syaddatna. Kalau kami melihat hal itu tentang perkara halal atau haram, maka kami perketat. Jadi dalilnya, dasar yang dipakai itu adalah dasar yang emang kuat. Babi haram apa halal? Halal. Haram. Kenapa? Dalilnya kuat, jelas diharamkan.
Khamar halal atau haram? Haram. Dalilnya jelas, kuat. Kalau misalnya perkara misalnya apa yang antara halal dan haram? Bob misalnya. Bob itu sih halal. Halal. Cuman Rasulullah nggak makan. Rasulullah nggak makan. Apalagi? Pokoknya gitu. Tentang sesuatu yang halal atau haram itu harus pakai dasar yang kuat. Idza rawaina fil halal wal haram syaddadna. Kami perketat. Tapi wa idza rawaina fil fadail, kalau kami melihat itu tentang sesuatu yang sifatnya keutamaan tasahalna, maka kami permudah, kami mudahkan. Oleh karena itu suatu amalan yang didasarkan pada hadis yang konon katanya adalah dhaif, mungkin itu dikatakan dhaif oleh sebagian, dikatakan hasan oleh sebagian, dikatakan hasan gharib oleh sebagian, atau mungkin bahkan disahihkan oleh sebagian yang lain. Pokoknya kalau ada tuduhan atau kalau memang itu betul didasarkan pada suatu hadis yang dhaif, maka ulama itu memberikan kemudahan selama syaratnya tadi itu dipenuhi. Selama syaratnya itu dipenuhi. Apa tadi syaratnya? Punya dasar dalil yang umum. Dan itu mereka lakukan, para salaf merumuskan itu dan melaksanakan hal itu, memberitahukan tentang bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya. Itu merupakan upaya dari mereka untuk memudahkan umat Islam mencari keutamaan dari tanda-tanda yang lemah dan tidak berdampak pada kerusakan. Nggak berdampak pada kerusakan. Jadi lihat ya, bagaimana ulama terdahulu itu mereka menginginkan kemudahan bagi umat supaya mereka mendapatkan kemuliaan, kebaikan. Mereka tuh ingin mempermudah. Selama ini sifatnya fadhail, keutamaan-keutamaan amal, maka walaupun tanda-tandanya lemah, kan hadisnya dhaif tuh. Tanda-tandanya lemah dan ini nggak ada dampak buruknya buat kita. Bahkan bagus karena orang mau mendapetin kemuliaan, keutamaan. Bagi mereka itu mereka akan mempermudah. Ya? Nah sekarang kita lihat ulama-ulama yang ada sekarang ini, mereka mencontoh daripada ulama-ulama terdahulu, mencontoh para salafus saleh. Kalau katanya mengikuti salafus saleh, kita juga mengikuti salafus saleh. Kita ini mengikuti perkataannya para ulama salafus saleh, pemahaman mereka kita ikuti. Ya, kalau ada ulama sekarang yang mempersulit seseorang untuk mendapatkan keutamaan dari fadhail, keutamaan-keutamaan dari hal-hal yang dengan tanda-tanda yang lemah, mereka persulit. Ini mereka mengikuti ulama salaf atau gimana nih kondisi? Ya. Nah kita bisa melihat itu. Ya. Kita lihat bagaimana ulama terdahulu mereka menginginkan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mencari. Diceritakan oleh, kalau saya boleh mengaku itu adalah guru saya, diceritakan oleh Ustaz Husain Nabil bin Muhammad Najib bin Toha Asghar. Satu kali mereka melaksanakan haji, Ustaz bersama para sahabatnya yang waktu itu mondok di Darul Mustafa, haji bersama dengan guru beliau, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu lagi haji, mereka disuruh bawa kitab-kitab, bukan cuma bawa kain ihram doang sama duit, tapi disuruh bawa juga kitab-kitab. Ketika mereka melihat seseorang itu melakukan sesuatu yang kiranya salah, menyalahi rukun atau syarat daripada kegiatan haji itu, disuruh buka sama gurunya, cari mana pendapat yang memperbolehkan, cari mana pendapat yang
memperbolehkan. Seperti itu tuh orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun tanda-tandanya lemah, tapi niatnya itu adalah supaya haji mereka kalau enggak sah, bisa bermasalah, amalan mereka bisa bermasalah. Padahal mereka sudah mengeluarkan upaya yang begitu besar untuk bisa mendapatkan haji itu, menjalankan ibadah haji itu. Ya, mereka para ulama terdahulu itu sangat menginginkan kebaikan buat kita semua, sehingga mereka mencari, bukan mereka malah menjauhkan orang daripada amalan-amalan tersebut. Ya, mereka mencarinya pun bukan sekedar mencari, bukan sekedar udah boleh, udah biarin, udah, enggak. Mereka nyarinya juga dasarnya bukan sembarangan, tapi mereka mencari dengan dasar keilmuan. Jadi bukan sembarang-sembarang. Kaul-kaul yang diambil, kaul-kaulnya para ulama juga, pendapat-pendapat para ulama. Selama ini bukan halal haram, kita ambil pendapat ulama. Ya, mereka mencari bukan sembarangan nyari dalil, tapi dengan dasar keilmuan. Ya, dan mereka lakukan itu dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan menerapkan syarat-syarat yang tadi. Syaratnya harus begini. Yang penting tidak membawa dampak kerusakan. Punya dalil yang umum. Semua itu mereka lakukan buat apa sebetulnya? Demi untuk mempermudah umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka menggapai keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan dari setiap kesempatan yang ada. Ya, di setiap bulan itu kan pasti ada hari-hari yang mulia. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Di pekan itu, kemudian di pekan kedua ada lagi Yaumul Bid 13, 14, 15. Ntar hari ke-17 apalagi keutamaannya, berbekam misalnya 19 sekian. Pokoknya ada aja tuh. Cari terus keutamaannya. Bulan ini, bulan Muharram ada. Bulan habis Muharram Safar. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir. Terus sampai bulan Dzulhijjah. Ntar bukan cuma bulan lagi, waktu ada. Waktu habis subuh, waktu duha, waktu habis Jumatan, waktu asar mau menjelang sore hari Jumat, waktu ini, waktu itu, semuanya ada keutamaan yang didorong umat Nabi Muhammad ini supaya ente cari kemuliaan itu. Ente cari supaya apa? Supaya kedudukan kita di sisi Allah tuh meningkat. Kita bisa dianggap sama Allah Subhanahu wa taala, oh ini orang beneran berusaha mencari keridhaan Anda, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa dinilai serius oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu memberikan kemudahan-kemudahan itu juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan kalian persulit. Ini Rasulullah bersabda begitu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wasakkinu wala tunaffiru. Tenangkan mereka, jangan membuat mereka lari. Disuruh kita nih untuk mempermudah, jangan mempersulit. Disuruh menenangkan mereka, jangan bikin mereka lari. Disuruhnya begitu sama Rasulullah SAW. Dan ulama-ulama salaf kita orang ini dari dulu menerapkan hal ini untuk amalan-amalan itu. Bukan seperti ulama-ulama yang dikatakan ulama zaman sekarang,
orang sudah berusaha mendekat sama Allah, sama mereka ditentang, diusir. Bukan ditenangkan, malah membuat fitnah di kalangan umat. Dalilnya ingin menegakkan kebaikan. Hakikatnya mereka sedang memecah belah umat manusia. Nah, ini kita perlu hati-hati bagaimana kita bisa memandang sesuatu sebagaimana pandangan dari orang-orang terdahulu. Makanya kalau dikatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu satu perkataan yang bagus, tapi kadang-kadang salah dalam penerapannya. Karena Al-Quran dan Sunnah kalau tidak difahami dengan benar, maka semua orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri, dan dia punya slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Si fulan ngomongnya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, si fulan, si faltan ngomongnya semua kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tapi berantem, menyerang umat yang lain, menyerang umat Nabi Muhammad juga. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu kita sadari kepada siapa kita mengikuti cara pandang di dalam agama. Kalau bahasa modernnya itu mindset, pemahaman, cara pandang. Ini yang perlu kita pelajari juga, bagaimana orang-orang tua terdahulu itu, para ulama soleh yang terdahulu itu memperhatikan, memahami tentang agamanya, dan itu diwariskan kepada kita. Nah, tugas kita sekarang belajar mengerti cara paham mereka. Jangan kita nggak ngerti caranya orang tua itu langsung ditendang, dibuang begitu aja. Yang ada, yang salah bukan mereka sebetulnya. Yang salah kita, karena kita nggak mau belajar cara pandangnya mereka. Nah, ini yang perlu jadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita bisa memahami sebagaimana mereka memahami tentang agama. Di sini kita kemudian bisa menimbang diri kita. Kita nggak mau menimbang orang lain. Bukan pelajaran ini, bukan tujuannya untuk kita berperang dengan orang lain. Kalau mereka memerangi kita, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tujuan dari kita belajar tentang ini adalah upaya dari kita untuk bisa memahami kembali kepada cara pemahaman dari para salafus saleh, memahami pandangan mereka terhadap agama, terhadap syariatnya Rasulullah SAW, dan bagaimana mereka berusaha untuk memudahkan umat daripada Nabi Muhammad SAW untuk bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan itu perlu kita contoh buat diri kita pribadi supaya kita kuat, dan kita sebarkan pemahaman ini kepada keluarga kita, kepada pasangan hidup kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga sekitar. Supaya apa? Supaya mereka juga menjadi punya kekuatan pemahaman, kekuatan iman, bahwa mereka menjalani ibadah itu bukan menjadi sekedar adat kebiasaan belaka, tapi dia menjalani adat itu dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, sehingga apa yang dijalankan hasilnya akan benar-benar berdampak kepada kita semua. Semoga Allah membukakan kepada kita semua pemahaman sebagaimana pemahaman mereka, dan menjadikan kita semua sebagai wali-wali, sebagai para penerus pemahaman mereka, sehingga kita kelak dikumpulkan di yaumul akhir kelak bersama dalam golongan mereka, golongan para salafus saleh, golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.